Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Amelia Nandai dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas beberapa soal kimia untuk mempersiapkan ujian sekolah. Saya akan menjawab soal nomor 14. Perhatikan gambar larutan dalam wadah berikut. Pasangan data yang merupakan larutan penyangga adalah pembahasan. Larutan nomor 1 yaitu CH3COOH dan CH3COO- merupakan larutan penyangga asam. Kenapa? Karena larutan buffer asam mempertahankan pH pada susunan asam pH kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya amin. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan asam lemah atau Ha dengan garam basa konjugasinya. Mencampurkan suatu asam lemah dengan jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat di larutan nomor 2 yaitu HCN dan CN- merupakan larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa atau pH lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasinya. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Jadi jawabannya itu yang A, 1 dan 2. Nah, selanjutnya teman saya akan membahas soal selanjutnya. Ya, kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari soal nomor 1 yang berbunyi, seorang siswa Y bertanya dalam hatinya, manakah yang lebih efektif sebagai hand sanitizer yang tidak merusak kulit tangan saat digunakan? Apakah yang berkadar etanol 70% seperti yang dijual di apotek atau membuat sendiri menggunakan etanol 96% yang diencerkan hingga berkadar 80%? Kemudian siswa Y mencari berbagai informasi dari buku dan internet tentang peran etanol sebagai disinfektan dan kadar alkohol yang tidak merusak jaringan kulit. Siswa Y menduga bahwa etanol 70% sudah cukup efektif membasmi virus COVID-19 tanpa harus menggunakan kadar yang lebih besar. Untuk menguji kebenaran dugaan siswa Y, melakukan uji coba dengan alat sederhana dan mencantumkan datanya di luar lembar pengamatan. Pertanyaannya adalah, urutan langkah metode ilmiah yang sudah dilakukan oleh siswa Y adalah? Ya, jawabannya adalah D. Menemukan masalah, menganalisis data, menyusun hipotesis, dan melakukan percobaan. Kenapa bisa jawabannya D? Karena yang pertama, siswa Y menemukan masalah, yaitu bertanya dalam hatinya, manakah yang lebih efektif berfungsi sebagai hand sanitizer yang tidak merusak kulit tangan saat digunakan? Apakah yang berkadar etanol 70% atau yang 96%? Kemudian menganalisis data. Siswa Y mencari berbagai informasi dari buku dan internet tentang peranan etanol sebagai disinfektan dan kadar alkohol. Nah, itu adalah menganalisis data. Kemudian menyusun hipotesis. Ya, penyusunan hipotesis pada siswa Y terdapat pada kata siswi Y menduga bahwa 70% etanol sudah cukup efektif membasmi virus COVID-19 tanpa harus menggunakan kadar yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah melakukan percobaan. Hal ini dapat ditemukan pada wancana dengan kata, untuk menguji kebenaran dugaannya, siswa Y melakukan uji coba dengan alat sederhana dan mencantumkan datanya di lembar pengamatan. Ya, itulah jawabannya. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan dari suatu model atom. A. Massa atom bermuatan positif terpusat di tengah atom yang disebut inti atom. B. Elektron beredar mengelilingi inti pada ruang hampa di sekeliling inti. Teori atom sesuai pernyataan dan gambar model atomnya adalah A. Mekanika kuantum, B. Niels Bohr, C. Dalton, D. Rutherford, dan E. J. Thomson. Jawaban dari pertanyaan di atas yaitu D. Rutherford. Mengapa bisa demikian? Yuk simak pembahasannya.
Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa loh. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak unsur Z dan X dalam sistem periodik adalah, yang pertama adalah kita buat konfigurasi dengan prinsip Aufbau. Yang pertama untuk unsur Z terlebih dahulu, konfigurasinya seperti berikut, dan untuk unsur X, konfigurasinya sebagai berikut. Kemudian pertama kita menentukan golongan. Cara menentukan golongan sudah ada di sini. Ini karena di sini yang terakhir adalah SD, maka ini sama dengan ini. Jadi kita tinggal ikutin aja, pangkatnya ini kita tambah, yaitu di sini kita tambah, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini itu SD yang hasilnya 3 itu, ini golongannya 3B, berarti jawabannya adalah, jadi di sini itu golongannya 3B. Kemudian periodenya 4. Kenapa? Di sini kan ada periode itu sama dengan jumlah kulit atau N yang besar. Jadi di sini kan 4S dan 3D, ada angka 4 dan angka 3 yang lebih besar kan 4, maka periodenya adalah 4. Terus setelah itu lanjut ke bagian unsur X. Di sini sudah ada konfigurasi elektronnya kayak gini, dan yang kulit terakhirnya ini 3S dan 3P. Nah, pangkat 3S dan 3P ini kita tambah jadi kayak gini. Di sini hasilnya adalah 3. Nah, di sini kan 3S dan 3P, berarti kita ikutin dari rumus yang di sini. Nah, rumus yang di sini itu 3S dan 3P yang hasilnya itu sama dengan 3 adalah ini. Jadi ini berhubungan sama yang ini. Nah, setelah itu jadi golongannya itu adalah 3A. Sini ada, di sini juga jawabannya. Terus untuk periodenya ini kan di sini terakhir itu 3S dan 3P. Angkanya kan sama-sama dengan 3. Jadi di sininya juga hasilnya 3. Nah, jadi untuk periode dan golongan untuk unsur X dan Z ya, sebagai yang sudah digaris bawahi di sini, dan di sini adalah rumus penting yang perlu diingatnya. Golongan sama dengan elektron valensi dan periode adalah jumlah kulit. Saya akan membahas soal nomor 5, yang pertanyaannya yaitu, dari wacana ambang batas standar WHO yang dinyatakan μg per meter kubik setara dengan kadar dalam bagian per juta atau BPJ sebesar A 10 pangkat min 10, B 10 pangkat min 8, C 10 pangkat min 6, D 10 pangkat min 5, dan E 10 pangkat min 3. Sesuai rumus perpangkatan, apabila dikali maka pangkatnya ditambah, dan apabila dibagi maka angkanya dikurang. Lalu satuan yang sama itu dicoret. Nah, di sini 1 newgram M pangkat min 3 dikali 1 M pangkat 3 per 1000 L dikali 1 mg per 1000 newgram dikali 1 BPJ per 1 mg L pangkat min 1. Nah, di sini kita coret dulu yang sama, yaitu newgram dengan newgram, mg dengan mg. Nah, di sini kan ada M pangkat min 3 dikali M pangkat 3. Nah, karena ini perkalian jadinya ditambah. Nah, min 3 ditambah 3 hasilnya habis kan. Nah, lalu yang L ini, L pangkat 1 dibagi, ini karena pembagian, jadi dikurang. L pangkat 1 dikurang L pangkat min 1. Hasilnya plus 2. Jadi 1 per 10 pangkat 6 ditambah 2, hasilnya 1 per 10 pangkat 8. Nah, kita taikin ke atas, jadinya 10 pangkat min 8.
Nah, ini karena di sini sisa BPJ, jadinya 10 pangkat min 8 BPJ. Terima kasih.